Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, Prof. and friends. Let me introduce myself. My name is Salsa Dua You can call me Salsa with student ID number 241303101. I would like to present my major term examination presentation, alright? Without taking too much time, let's move on the presentation material. Thank you. One is evaluate the impact of the drug on the proton gradient oxidative phosphorylation efficiency and ATP production. Decide a molecular modification strategy so that the therapeutic effect remains without disrupting cellular energy homeostasis. Increased fluidity proton lack, proton gradient decrease, oxidative phosphorylation efficiency decreases, ATP production decrease, strategy improve selective and reduce proton permeability. Jadi, maksudnya tuh kayak membran dalam mitokondria berfungsi menjaga gradien proton yang dihasilkan oleh rantai transfer elektron. Nah, ketika fluiditas meningkat, membran menjadi lebih permeabel, sehingga proton bocor kembali ke matriks tanpa melalui ATP sintesis. Nah, hal ini menyebabkan adanya penurunan gradien proton dan mengganggu proses fosforilasi oksidatif. Nah, kondisi ini disebut juga uncoupling, di mana energi tidak digunakan untuk membentuk ATP, melainkan dilepaskan sebagai panas. Dampak dari ini adalah penurunan produk ATP yang dapat menyebabkan defisit energi pada sel. Untuk mengatasi hal ini, obat perlu dimodifikasi agar tidak terlalu meningkatnya permeabilitas membran, misalnya dengan meningkatkan selektivitas atau mengurangi efek fluiditas yang berlebihan. Nah, design a metabolic engineering strategy including with enzymatic pathways should be enhanced or inhibited. Evaluates potential metabolic risks. Increase acetyl coenzyme synthesis. Enhance TCA cycle enzyme. Reduce glycolysis risk, metabolic imbalance, and ketoacidosis. Jadi ini tuh asetat tuh harus diubah menjadi asetil koenzim agar dapat masuk ke siklus Krebs dengan meningkatkan enzim asetil koenzim sintesis. Sel dapat lebih efisien menggunakan asetat. Nah, selain itu tuh peningkatan aktivitas siklus Krebs akan mengangkat produk energi. Namun, karena tubuh tidak terbiasa menggunakan asetat sebagai sumber utama, perubahan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan metabolik. Nah, seperti kelebihan asetil koenzim dan peningkatan produk badan keton yang berpotensi menyebabkan ketoasidosis. Nah, evaluate the limitation of this therapy and design a molecular or genetic-based approach to improve erythroid resistance to oxidative stress. NADPH defines
Definisi limits antioxidant regeneration, glutathione cannot be maintained in reduced form. Strategy gene therapy to reverse G6PD function, alternative enhance other NADPH production at pathway. Jadi enzim G6PD sangat penting dalam jalur pentosa fosfat karena menghasilkan NADPH yang berfungsi menjaga glutathione dalam bentuk tereduksi atau aktif. Glutathione ini merupakan pertahanan utama eritrosis terhadap radikal bebas. Nah, pada defisiensi G6PD ini, NADPH tidak cukup sehingga glutathione tidak bisa diregenerasikan. Nah, ini menyebabkan eritrosis rentan terhadap kerusakan oksidatif dan hemolisis terapi. Nah, tapi terapi antioksidan biasa tidak efektif karena tidak memperbaiki sumber masalahnya. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah memperbaiki produksi NADPH. Contohnya tuh kayak melalui terapi gen untuk memperbaiki enzim G6PD atau mengaktifkan jalur alternatif penghasil NADPH. Nah, evaluate the metabolic advance of this strategy and design a therapeutic approach that inhibits glycolysis without significantly harming normal cells. Rapid ATP production provides intermediates for biosynthesis, supports rapid proliferation, strategi inhibit glycolysis enzyme selective. Jadi efek Warburg itu menunjukkan bahwa sel kanker lebih memilih glikolisis karena proses ini lebih cepat dalam menghasilkan ATP meskipun kurang efektif. Nah, selain itu tuh glikolisis itu menyediakan berbagai intermediate metabolik yang digunakan untuk sintesis nukleotida, asam amino, dan lipid yang penting untuk pertumbuhan sel kanker yang cepat. Nah, kondisi lingkungan tumor yang sering kekurangan oksigen juga mendukung penggunaan jalur ini, tetapi dapat diarahkan pada penghambat enzim penting seperti PVKW1, tetapi harus selektif agar tidak mengganggu sel normal yang juga menggunakan glikolisis. Nah, evaluate the cause of this side effect and design a more specific regulation strategy. Nah, excessive inhibition of glucose produce disruption of glucose homeostasis strategy, selective enzymes targeting, and conditional activation. Nah, gluconeogenesis adalah proses penting untuk menjaga kadar glukosa darah. Nah, itu terutama atau kita berfokus pada saat puasa. Nah, jika obat menekan proses ini secara berlebihan, tubuh tidak dapat memproduksi glukosa yang cukup sehingga terjadi hipoglikemia. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa glikoneogenesis tidak boleh dihentikan sepenuhnya, melainkan hanya dikontrol. Strategi yang lebih baik adalah menargetkan enzim spesifik dalam jalur ini dan mengatur aktivitasnya berdasarkan kondisi kadar glukosa darah, sehingga keseimbangan tetap terjaga. Effect its impact on the Krebs cycle and related pathway and proposed nutritional or pharmacological intervention. Produce NADH production, reduce NADH production, decrease ATP generation, disrupted TCA cycle flow, intervention vitamin cofactors, and metabolic support. Jadi, enzim A ketegulatarat
Enzim alfa-ketoglutarate dehidrogenesis berperan dalam langkah penting siklus Krebs, yaitu mengubah alfa-ketoglutarate menjadi suksinis koenzim. Mutasi pada enzim ini menghambat aliran metabolik sehingga produk NADH berkurang. Nah, NADH itu sangat penting dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Nah, akibatnya terjadi defisit energi pada sel. Selain itu, akumulasi metabolit ini dapat mengganggu jalur lain. Nah, intervensinya itu dapat berupa pemberian vitamin seperti B2, B1, dan B3 sebagai cofactor enzim serta dukungan metabolik ini untuk meningkatkan efisiensi jalur alternatif. Nah, evaluate the factor causing disease and propose prevention strategy. Excess ketone body production, insulin deficiency, increase lipolysis, prevention metabolic and hormonal regular. Nah, ketosis ini adalah kondisi normal saat tubuh menggunakan badan keton sebagai energi alternatif. Nah, tapi jika produksi badan keton terlalu tinggi, pH darah akan turun dan menyebabkan ketoasidosis. Nah, hal ini tuh sering terjadi ketika insulin rendah sehingga hipolisis meningkat dan menghasilkan banyak asam lemak yang diubah menjadi badan keton. Nah, ketika produksi melebihi penggunaan, maka keton menumpuk dan menjadi berbahaya. Nah, pencegahan ini dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan hormon, terutama insulin, serta memastikan asupan nutrisi yang cukup. Design and biotechnology approach to minimize phosphorespiration and effluent is advanced and limitation. Modify Rubisco specificity, introduce alternative pathway, improve CO2 vacation efficiency. Nah, fotorespirasi terjadi ketika enzim Rubisco mengikat oksigen terus menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan pemborosan energi dan penurunan efisiensi fotosintesis. Nah, hal ini tuh terjadi juga karena sering terdapat pada suhu tinggi. Pendekatan bioteknologi dapat dilakukan dengan merekayasa Rubisco agar lebih selektif terhadap CO2 atau dengan memasukkan jalur metabolisme seperti pada tanaman C4. Namun pendekatan ini tuh kompleks dan memiliki dampak pada keseimbangan metabolisme tanaman. Evaluate why the effect is systematic and design a more selective drug strategy. PVK1 is present in all tissues. Systemic inhibits affects energy metabolism. Strategi target drug delivery. Jadi PVK1 itu satu adalah enzim penting dalam glikolisis yang terdapat di hampir semua sel. Jadi jika dihambat, seluruh jaringan akan berdampak atau termasuk otot yang sangat membutuhkan energi. Nah, hal ini menyebabkan efek samping sistematik. Solusi yang lebih baik itu adalah membuat obat yang hanya bekerja pada jaringan tertentu, misalnya dengan sistem penghantar obat yang ditargetkan atau dengan mengaktifkan obat hanya pada kondisi tertentu. Design innovative biotechnology-based therapy and evaluate ethical and practical challenge. Jadi gen therapy, mitochondria transverse metabolic modulation. Jadi mitokondria itu adalah pusat produksi energi sehingga kerusakan berdampak pada banyak organ. Tetapi menggunakan terapi saat ini tuh belum mampu memperbaiki penyebab utama. Nah, pendekatan massa meliputi terapi gen untuk memperbaiki DNA mitokondria, transfer mitokondria sehat ke dalam sel. Nah, serta modulasi metabolisme untuk meningkatkan efisiensi energi. Namun, pendekatan itu menghadapi tantangan besar termasuk aspek
etika, keamanan, serta keterbatasan teknologi saat ini. Itu saja presentasi saya pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.